Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat dan rahmat yang tidak ada habisnya bagi kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, di video kali ini izinkan saya memperkenalkan nama saya Muhammad Al-Gaib dengan NIM 832424043, program studi pendidikan kepelatihan olahraga. Jadi di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA. Sebelumnya tempat tanggal lahir saya Suawah 3 Oktober 2005. Alamat lengkap di Suawah Timur, tepatnya Desa Pangi, dan asal sekolah saya SMA Negeri 1 Suawah. Cita-cita saya ingin menjadi orang sukses. Baik, untuk soal pertama itu adalah jelaskan konsep dan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, saya sedikit menjelaskan pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran dan pembentukan karakter yang bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Nah, untuk konsepnya ini berakar pada pemahaman bahwa Pancasila adalah dasar negara, ideologi nasional, serta pedoman moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di perguruan tinggi. Nah, untuk urgensinya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu sangat tinggi. Kenapa? Karena mengingat tantangan globalisme, liberalisme, dan individualisme yang dapat menggerus nilai-nilai luhur bangsa. Ada kutipan sedikit dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mana menjelaskan bahwa pendidikan Pancasila bertujuan membentuk karakter bangsa yang unggul, bermoral dan berwawasan kebangsaan dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, untuk soal kedua, sebutkan alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, baik, di sini saya akan menyebutkan alasannya, yaitu Pancasila diperlukan dalam kajian sejarah bangsa karena merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Nah, nilai-nilai tersebut seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan sudah menjadi bagian dari budaya. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan sebuah konsep negara. Konsep negara dalam konteks ilmu politik merujuk pada organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan fungsi mengatur kehidupan masyarakat melalui sistem hukum dan pemerintahan. Nah, negara memiliki 3 unsur utama yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Dalam konteks Indonesia, negara adalah wadah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dan yang kedua itu tujuan negara Indonesia sendiri. Tujuan negara Indonesia sendiri dijelaskan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, untuk urgensi yaitu urgensi dasar negara dalam hal ini adalah sebagai pondasi filosofis yang memberikan arah makna dan legitimasi moral terhadap seluruh kebijakan dan tindakan negara. Tanpa dasar negara yang kokoh seperti Pancasila, sebuah negara akan mudah terombang-ambing dengan kepentingan dan kehilangan identitasnya. Nah, yang keempat adalah jelaskan konsep dari urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai panduan
atau pandangan hidup bangsa yang menjadi landasan dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan nasional. Ideologi tidak hanya merupakan sekumpulan ide, tetapi juga sistem nilai dan prinsip yang diyakini benar dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memenuhi fungsi ini karena mampu menjembatani keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia. Nah, untuk urgensinya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara terletak pada kemampuannya menjaga keutuhan bangsa di tengah berbagai ancaman ideologi transnasional seperti radikalisme dan liberalisme ekstrim. Menurut kutipan Kaelan 2013, Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan berkembangnya dinamika masyarakat, namun tetap dalam koridor nilai-nilai dasar bangsa. Untuk soal kelima yaitu jelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, baik, sebagai sistem etika, Pancasila mengandung prinsip-prinsip moral yang menuntun perilaku warga negara agar sesuai dengan nilai-nilai kebaikan bersama. Kelima sila dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan merupakan norma-norma etis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Etika Pancasila tidak sekadar tentang benar atau salah, tetapi juga tentang bagaimana hidup secara harmonis dengan sesama. Nah, untuk urgensi Pancasila sebagai sistem etika terlihat dalam upaya membangun masyarakat yang berkeadaban dan bermoral tinggi. Dalam konteks krisis moral seperti korupsi, intoleransi, dan kekerasan, Pancasila menjadi penuntun bagi pengambilan keputusan yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Seperti dikemukakan oleh Noto Nagoro, Pancasila adalah etik normatif yang nilai-nilai yang seharusnya menjadi norma dalam kehidupan individu maupun kolektif. Soal ke-6 yaitu jelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu berarti bahwa ilmu pengetahuan di Indonesia seharusnya dikembangkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini untuk memastikan bahwa ilmu yang dikembangkan tidak hanya mengejar aspek rasional dan teknologis, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika, kemanusiaan, dan keberlanjutan sosial. Untuk urgensinya, yaitu terletak pada perlunya menjaga agar pengembangan ilmu tidak bertentangan dengan jati diri dan kepentingan bangsa. Untuk soal terakhir, nomor 7, jelaskan penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa dan berikan contohnya. Nah, dalam kehidupan sehari mahasiswa, penerapan Pancasila sebagai sistem etika dapat diwujudkan dalam berbagai aspek, seperti kejujuran akademik, sikap toleransi, dan partisipasi sosial. Misalnya, menerapkan sila pertama dengan menghormati teman yang berbeda agama. Untuk contoh konkret lainnya adalah dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, di mana mahasiswa dapat menerapkan sila keempat dengan mengambil keputusan melalui musyawarah, bukan dominasi suara mayoritas semata. Dalam hal akademik, mahasiswa menolak plagiarisme dan melakukan penelitian dengan jujur telah mengamalkan nilai keadilan dan kejujuran sebagaimana terkandung dalam sila kelima. Dengan demikian, etika Pancasila menjadi pedoman moral yang nyata dan aplikatif dalam dunia kampus. Baik, sebelumnya saya mohon maaf jika jawaban yang saya kemukakan tadi itu ada yang kurang benar ataupun salah, jadi mohon maaf. Untuk selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.